Haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Saya nggak mau tahu apapun yang orang katakan tentang saudara, karena apalagi dunia sosmed hari-hari ini lebih banyak haters loh, saudara, ya kan, daripada orang-orang yang menabur kasih. Makanya kritik, makian, bullying di mana-mana ada. Tapi hari ini saya mau ingatkan, kamu hebat. Siapapun boleh berkata, kamu bodoh, kamu nggak ada otak, kamu nggak pintar, kamu kok nyebelin banget sih. Tapi hari ini saya hanya mau bilang, Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Bahkan Alkitab berkata, dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Dan karena Tuhan menyertai kita, masalah apapun yang kita hadapi, kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program Kamu Hebat hari ini seperti biasa, saya kedatangan tamu orang hebat, ya kan? Dan beliau adalah Romo Yos Koko. Iya. Yos atau Jos? Jos. Artinya Jos. Itu artinya panjang. JOST, jadikan orang sahabatnya T. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, percaya saya, beliau ini ahli dalam soal puisi, dalam soal singkatan, dalam soal istilah-istilah, baik mau istilah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, luar biasa bahasa. Sampai bahasa roh ya. Jadi Romo, pertama-tama saya pegang tangan dulu. Izinkan saya minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena kita dari gereja-gereja kalangan Pantekosta, karismatik, aliran-aliran tepuk-tepuk tangan ini sebetulnya banyak berdosa dengan gereja Katolik, ya kan? Karena banyak yang dari gereja Katolik pindah ke kita. Jadi kita berdosa karena kata orang gereja Katolik ini orang ini mencuri-curi domba ini. Tapi luar biasanya gereja Katolik terus maju dan terus bertumbuh. Gimana ini? Iya, jadi emang itu kan sebuah fenomena yang nyata dan aktual. Iya. Bahkan setiap tahun pun, di awal tahun pun gereja membuat pekan doa sedunia untuk umat Kristen bersatu padu, Katolik Kristen bersatu padu. Dan Paus bilang minta maaf ke Kristen karena seringkali umat kita juga berbuat salah pada umat-umat Kristen yang lainnya. Ya. Jadi setiap tahun Paus mengatakan itu pada gereja-gereja Kristen juga. Yang terakhir di Swedia bilang juga begitu. Luar biasa. Kami minta maaf ke gereja Kristen juga. Jadi kalau masih ribut gereja satu sama lainnya, itu orangnya. Ada yang nggak beres. Nah, kalau bahasa koran bilang oknumnya. Iya. Karena kutu itu kurang bersekutu itu. Saudara-saudara, itu luar biasa. Ada banyak kutu, ya kan. Asal jangan saudara kutunya itu, ya kan, karena kurang bersekutu. Nah, gimana? Sebetulnya kan biasanya kalau kita lihat gereja Katolik ini terkenal dengan kekakuannya. Kekakuannya ya, dalam ibadahnya lebih kaku gitu. Tapi Romo Jos ini lebih, saya bilangnya funky gitu, ya kan. Funky Romo. Funky Romo ya. Nah, apa sebetulnya panggilan dalam diri Romo ini? Jadi kan sebetulnya Katolik itu kan sebuah media kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan mengapa setiap gereja Katolik selalu depannya K? K itu artinya Kristus sentris. Jadi mesti semua doa kerja kita semua berpusat pada Kristus. Itu kekuatan buat saya pribadi sih. Nah, kalau orang seringkali mudah menebar berita bohong, berarti bukan Kristus sentris tetapi ego sentris atau pastor sentris. Jadi saya rasa itu yang penting buat kita. Jadi bukan K tapi H. Hoax. Mana perlu K kan, Kristus dan Katolik sama-sama K. Kristus sentris. Iya. Nah, tapi pelayanan Romo ini kan seperti saya bilang lebih funky, lebih banyak karena saya merasa nemuin dunia Tuhan lewat perjumpaan dengan orang dunia pada umumnya. Jadi nggak cuma di altar, kita harus bisa terjun ke tengah pasar juga. Karena Tuhan ada di tengah dunia yang dinamis dan tidak statis. Nah, lalu bagaimana itu punya keahlian singkatan-singkatan? Saya nggak tahu. Dulu saya tuh menjelang jadi imam 2007, saya tuh tugas pagi mengajar TK di Pademangan, di Santo Alfonsus, Santo Lukas nama sekolahnya. Lalu sore mengajar etika dan psikologi agama di Atmajaya. Jadi jauh bener dari TK. Itu tahun 2007 menjelang 2007 Romo Jos ini kalau pagi guru TK, ya kan, anak-anak, ya kan. Tapi waktu sore
mengajar, diminta membantu psikologi agama, mengajar psikologi agama di S berapa itu? S1 atau? Oh S1. Jadi antara TK dan S1. Terus gimana? Nah, saya pikir kok TK mudah nyambung ketika saya ajak singkatan, lalu dibuat semacam lagu sehingga lebih nyambung. Terus saya coba ke kampus pun sama. Karena setiap orang pun juga butuh hal-hal yang simple, membuat yang tinggi semakin membumi, nggak sebaliknya gitu. Jadi supaya orang lebih kenal Tuhan, lebih membumi aja. Iya. Saya pikir ini hal yang menarik karena orang dapat mengenal Tuhan dengan hal-hal hidup yang simple. Bagaimana penjelasannya ini Romo? Karena banyak orang sekarang kalau bisa dibikin rumit, kenapa disimpelkan, kan begitu? Itulah, karena kan Tuhan juga Tuhan yang simple. Misal nih, ketika disalibkan, dia punya kata-kata pertama disalib apa? Lukas bab 23 ayat lupa saya, pokoknya tentang ya Bapa ampunilah mereka. Jadi dia tuh sibuk untuk mengampuni, nggak sibuk untuk mendendam kepada orang yang menyakiti hati dia. Tuhan jelas orangnya simple. Setiap pagi dia pergi untuk doa. Jadi dia orang yang simple. Orang yang sakit dia sembuhin, yang lemah dia kuatin. Jadi jelas dia orang yang sungguh-sungguh simple. Dan saya rasa itu kekhasan Kristiani itu, simplisitas, sederhana. Dan Tuhan mencintai orang yang simple juga. Bartimeus yang sakit disembuhin, Sakeus yang kaya disembuhin. Ini setiap orang yang simple mudah dekat dengan Tuhan. Bahkan wanita yang tertangkap basah berbuat zina dibuat ribet sama orang-orang Yahudi kan. Menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Yesus dengan simpelnya bilang apa? Kalau ada yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Kan sebagian bilang, ini musuh kita rapat nih, ini musuh kita putuskan, ini musuh kita. Bagaimana ini? Ya itulah, karena kekhasan Yesus yang mencintai hal yang sederhana. Dan Tuhan tanpa lewat hal yang sederhana juga. Tapi orang seringkali rumit dan membuat sulit dirinya sendiri karena kurang dekat dengan Tuhan sang sumber sederhana itu sendiri. Tidak dekat sama Tuhan sang sumber sederhana. Jadi mudah membuat rumit dirinya sendiri kan. Menurut Romo ada hubungannya nggak dengan keributan gereja hari-hari ini dengan kerumitan itu, keribetannya itu? Bisa jadi. Iya, karena kalau kita orang itu mungkin karena kurang kerjaan, lalu mencari-cari kerjaan sendiri. Karena kurang aktual, dia mencari aktual sendiri, ya kan? Jadi, mungkin. Waduh, ini bisa banyak orang tersinggung ini kalau begini ya kan? Karena banyak orang kurang kerjaan, lalu bikin kerjaan. Karena kalau banyak kerjaan, dia ingin membuat segala sesuatunya simple. Dan nggak sempat berbuat hal macam-macam kan? Iya. Udah jelas dan tegas. Nah, kita kan lihat gereja ini kan memang berbeda-beda. Pasti itu nggak bisa dipungkiri. Karena everyone is different. Setiap orang berbeda-beda. Nah, karena itu cara menyembahnya beda, cara berdoanya beda, pengajarnya berbeda. Yang satu bilang, oh hidup ini diberkati. Yang satu bilang, oh hidup harus pikul salib. Yang satu bilang, oh hidup ini kadang diberkati, kadang pikul salib, ya kan? Nah, kemudian yang merasa hidupnya diberkati, apa itu? Kok gereja cuma ngajarin susah? Sementara yang satu, apa itu gereja cuma mengajarkan berkat gitu. Nah, bagaimana hubungan dengan simplicity dengan perpecahan gereja ini? Nah, gereja mestinya kembali ke akarnya, bahwa itu kan media kita dekat-dekat dengan Tuhan. Gereja hanya gedungnya aja, kita butuh kerja yang lebih hidup, yaitu bangunan rohani kita sendiri. Nah, secara instrumen teologis gereja punya 4 bidang yang kita lakukan setiap orang. Dalam bahasa saya LKMD. Ingat ya, LKMD. L-nya kan liturgia, peribadatan. Pasti beda. Kristen, Katolik, beda pasti. Dan beda nggak harus ribut siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau saya lebih senangnya dengan siapa yang lebih cocok dengan siapa. Pastinya siapa. Ada orang yang merasa Kristus hadir di tengah suasana ribut. Ada juga yang tenang dan sebaliknya. Jadi kalau suasana ribut, wah ini Tuhan hadir, saya rasa nikmat gitu. Ya kan? Tapi sementara bilang, aduh ribut-ribut gitu saya nggak bisa. Gitu. Karena gini Romo, kebetulan saya ini mungkin diciptakannya agak lain daripada yang lain. Saya dari dulu sekolah, waktu belajar saya mesti cari orang ribut. Jadi kalau saya mau belajar, saya lihat di rumah saya, oh itu papa saya lagi kumpul sama teman-temannya. Saya cari pojok, saya baca buku di situ, saya nulis di situ. Karena itu saat saya belajar tuh saya rasa ingatnya di situ. Lebih pas di situ. Tapi kalau saya mulai sepi, saya mulai belajar ngantuk. Nggak bisa. Dan nggak ada yang saya ingat gitu. Nah, bagaimana menurut Romo tentang itu? Setiap orang kan punya passion masing-masing. Jadi orang gimana bisa saling menghargai satu sama lain. Dalam bahasa lebih teologis kan satu tubuh banyak anggota. Paulus bilang satu bapak tapi banyak anak nih.
Sehingga liturgi pun mestinya saling menghargai. Jadi walaupun satu agak quote unquote lebih band, full band, ya kan? Sementara yang satu lebih oral gitu. Tuhan bisa hadir di dua-duanya. Nah, itu liturgi. Lalu yang kedua kayak itu kerigma dan koinonia, pengajaran. Misalkan kami punya tradisi juga kitab suci. Seringkali Kristen merasa tradisinya hanya kitab suci, sehingga seringkali muncul konflik yang dibuat sendiri. Padahal sama-sama saya memperkaya. Kerigma kami ada Santo Santa, ada tradisi suci, para malaikat dan sebagainya. Tetapi fokusnya tetap Kristus. Iya, tetap kan Kristus sentris. Nah, seringkali orang yang tidak komprehensif mengambil sepihak lalu menganggap itu sesat. Padahal itu kan belum tahu konteks secara utuh. Padahal hanya berbeda. Dan itu kan saling memperkaya sebetulnya. Jadi itu kerja kami saling memperkaya dan diperkaya sebetulnya. Karena gereja kami banyak tradisi dari awal sampai sekarang. Banyak tradisi yang dan tradisi tidak pernah menggantikan Kristus. Pasti, iya. Dan tidak pernah berada di atas Kristus. Iya. Ya kan? Iya. Kan banyak ributnya kan karena itu apa itu? Iya. Bukan Yesus yang ditinggikan, cuma Santo Santa apa itu bukan tradisi Kristus tapi tradisi. Iya. Itu kan kerigma. Jadi orang mestinya saling diperkaya bahwa itu jalan kita ke Tuhan yang sama. Hanya kayak orang nih mengambil mangga, ada yang lempar, ada yang pakai tangga, ada yang manjat. Iya kan semua jalan sama, tapi kan beda-beda cara mendapatkan mangga itu. Ada yang bilang itu nggak benar, tunggu aja sampai dijatuh sendiri. Itu juga. Tapi kita saling menghargai juga kerigma masing-masing. Itu L liturgia, K-nya kerigma, dan koinonia persekutuan. M-nya itu martiria. Ini yang paling penting. Di tengah dunia sekarang banyak orang Kristen dan kami yang jadi korban kan ya, entah diskriminasi di tempat kerja, entah juga teror di tempat-tempat yang lebih nyata di masyarakat, bahkan di Timur Tengah banyak dibunuh, sehingga kita sering bersatu. Bahkan ada karir yang diperhambat dan lain-lain. Itulah pastinya kita perlu spiritualitas kesatuan. Jadi spirit of unity. Ayolah Kristen, Katolik bersatu padu, jangan saling gampang diadu gitu loh. Maksudnya kita saling memperkaya satu Tuhan yang sama, hanya beda mungkin tradisinya, penyampaiannya dan juga mungkin beda. Dan juga di antara Kristennya lagi ada banyak lagi aliran-alirannya. Itu mesti saling memperkaya kan, jangan saling memecah belah kan sayang. Karena satu tujuan jadi martirnya Tuhan yang sama di dunia yang sama juga. Dan setiap orang Kristen kan dipanggil untuk bersaksi. Martiria artinya saksi. Saksi berapa huruf? 5. SAKSI. Siap ajarkan kabar sukacita ilahi. Jadi ini apa aja singkatannya. Jadi mesti ini rumus singkatan ini. Itu jadi saksi apa tadi? Siap ajarkan kabarkan sukacita ilahi. Mau Kristen mau Katolik semua harus siap. Harus jadi saksi. Selalu siap dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun juga. D yang terakhir? Yang pasti diakonia itu yang paling penting. Gereja butuh bukan cuma sharing, tapi juga service, pelayanan. Nah di tengah dunia yang serong kita mesti tetap sharing kan, berbagi berkat dengan banyak hal yang baik. Saya ingat bahwa Paulus bilang bahwa kita mesti siap berbagi berkat dengan cara 3 hal. Pertama itu gereja mestinya punya karya yang murah hati, yang miskin dibantu, yang lemah dikuatin, yang lapar dikenyangin misalnya. Lalu kalau nggak bisa bantu dan karya nyata dengan ucapannya memberkati, GBU, God bless you, bukan goblok lu misalnya. jadi ucapan mesti memberkati. Dan bukan gue butuh uang ya. Jadi U-nya bukan uang malah ya. Tapi ucapan yang memberkati. Kalau nggak bisa suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak ya kan, dan pergaulan ya kan. Kan sekarang terkenal justru dengan istilah bullying, hoax gitu kan. Ucapan ini penting. Nah, yang ketiga D. Kalau nggak bisa ngomong karena malu, nggak bisa punya karya karena mungkin juga nggak punya harta, punya D nggak? Doa yang sepenuh hati. Nah, setiap orang Kristen karena sama-sama punya Tuhan yang sama, kita punya doa yang sepenuh hati, doa yang persatuan kita. Jadi ini KUD-nya bukan Koperasi Unit Desa, tapi karya, ucapan, dan doa. Itu jadi jangan kalau ada sakit hati malah ngutukin orang, nyumpain orang gitu. Nah, luar biasa Romo. Ada 2 hal di sini. Yang pertama yang Romo bilang martiria, kesaksian. Nah, yang kedua adalah diakonia. Nah, kedua ini kita seringkali kan ada hambatan nih, baik umat Katolik maupun umat Kristiani.
dalam kita menjalankan kasih karya nyata, kemudian ada orang bilang, "Wah, ini kristenisasi." Nah, bagaimana? Istilah yang umum. Tapi ya. masih untung nggak ada katolikisasi ya. Untungnya malah Kristen kan lebih saya iri ya, saya iri. Nggak ada katolikisasi, yang ada cuma kristenisasi gitu ya kan. Nah, kalau kita dari Kristen merasa itu kesalahan di hadapan Tuhan. Iya. Tidak pernah Yesus berkata, Kristenkanlah orang. Iya, nggak ada. Iya kan? Iya. Pergi beritakan Injil, atau terjemahan aslinya beritakan kabar baik, evangelion, artinya kan kabarkan kabar baik, ya kan, kabar sukacita, kabar damai, kabar ketentraman, kabar kasih gitu. Nah, sementara tuduhan, oh itu ada orang miskin, lalu dia kasih beras, oh itu ada orang banjir, dia datang bawa bantuan, oh itu kristenisasi. Nah, bagaimana? Itulah kenyataan yang terjadi, kan orang punya stigmatisasi terhadap Kristen dan Katolik. Iya. Kalau saya berbuat baik lah, dalam bahasa Bunda Teresa yang saya coba bahasakan, kita mesti ketika bekerja punya metode SOP. Kalau orang kerja punya SOP kan ya. SOP orang Standard Operating Procedure. Kalau kita orang Kristen Katolik punya SOP 3 hal yang kita buat. Pertama itu simple. Lakuin yang kita bisa. Simple aja. Lakuin berbuat baik terus setiap hari. Dicuekin tetap lakuin aja. Iya. O-nya optimis. Tetap aja berbuat baik terus, jangan merasa pesimis, optimis. Kalau orang nolak, pengen ingat positive thinking. Mungkin dia belum tahu siapa itu Yesus dan sebagainya. Jadi SOP kita jelas. Jadi orang yang simple, jangan ribet, optimis, jangan pesimis, dan tetap positive thinking, jangan mudah negative thinking sama orang lain agama dan kita. Luar biasa. Kan Katolik juga terkenal dengan quote unquote perbuatan baiknya. Ada Mother Teresa, ada sekolah-sekolah, Romangun juga. Iya, Romangun. Dan ada banyak sekali kegerakan-kegerakan yang cukup dikenal oleh Katolik dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan baik. Dan itu pun dapat dianggap sebagai, oh ini mau cuannya apa? Nah, bagaimana itu? Itu kan paham Katolik. Jadi kenapa Katolik ada I di huruf itu? Karena I itu artinya inkarnasi. In, dalam, karena daging. Iman mesti dinyatakan. Yang kita katakan mesti kita wujud nyata. Oh, ini yang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya jadi mati. Orang Katolik mestinya juga punya iman yang diejawantahkan dengan itu karya sosial, pendidikan dan kesehatan. Tapi tidak ada maksud untuk mengkatolikan orang. Tidak mutlak itu. Apa tujuannya perbuatan baik ini? Kalau memang kan orang bilang kalau gitu buat apa? Kalau memang nggak mau mengkatolikan orang, nggak mau mengkristenkan orang, buat apa dia berbuat baik? Kan rugi. Iya kan, itu kan untuk upah kita masing-masing. Kita merasa bersyukur bahwa Tuhan baik sama kita. Jadi ungkapan bagi kita tuh bersyukur Tuhan kasih baik buat kita. Jadi bukan berbuat baik supaya masuk surga. Tapi karena kita dicintai Tuhan, maka kita berbuat baik. Gitu. Sebagai sebuah bukti bahwa saya tuh bersyukur atas rahmat Tuhan. Begitu banyak untuk hidup kita. Luar biasa. Jadi tadi kita udah belajar LKMD, kita udah belajar KUD, SOP. Kita udah belajar SOP. Jangan lupa. Luar biasa. Nah, Romo kan lebih banyak di dunia pendidikan. Nah, apa yang Romo rasa dengan ini? Ya, butuh karakter ya. Jadi, ya saya bilang tadi kutu tuh kurang bersekutu. Ternyata ada 7 penyakit orang di Indonesia. Ini nih hati-hati singkatannya. Satu udah kutu, saya tahu. Kutu. Kedua kudis. Kudis lagi. Coba apa tuh? Kurang disiplin. Kurang disiplin. Kebaktian ada nggak yang telat? Iya betul. Kalau kalian di Katolik ada mentalitas napas nikmat. Ketika datang hanya ketika napas, Natal, Paskah, nikmat, nikah sama mati. Tadi pastor baru untuk kebaktian. Napas nikmat. Datang gereja Natal, Paskah, nikah, mati. Awas napas nikmat. Ya itu jadi orang kan mudah untuk kudis, kurang disiplin. Ketiga itu kuli. Kurang peduli karena cuek sama orang-orang di hidup dia. Bukan kurang licik ini ya. Kurang peduli. Yang 3 kutu, ingat kudis, kuli. Yang keempat itu mungkin kurang berharap. Orang mudah putus asa, kecewa, dan mungkin juga gak punya mimpi positif. Karena merasa putus asa. Padahal kita bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Nah itulah masalah. Yang kelima itu yang paling parah adalah utang. Kurang tanggung jawab. Orang mudah untuk nggak tangkap dan nggak tanggung jawab. Asik melempar hoax, lupa untuk lihat akibat. Dia nggak tahu akibatnya, ya kan. Lalu yang kena mungkin kuman, ya kan. Lalu yang ketujuh apa ini kuman ini? Kurang beriman. Kurang beriman. Saya pikir kurang mandi. Karena orang kan seringkali mudah untuk Orang bilang kita banyak bicara,
sedikit aksi, babi seksi, banyak bicara, sedikit aksi. Karena banyak lagi nih. Iman yang nggak sejati itu mudah untuk apa ya? Nggak integral orangnya. Jadi munafik ya. Orang bilang kita sibuk nyanyi haleluya, habis kebaktian halelupa. Ya. Orang bilang atau alelayu. Itu artinya sekarang tobat besok kumat, artinya nggak ada integritas iman yang sejati. Karena kuman. Yang terakhir ialah kuper, kurang percaya. Ketika orang muda sinis, nggak harmonis antara gereja, saling membenci, nggak saling memuji, itu butuh orang saat ini orang yang kuper, kurang percaya dengan karya Tuhan. Ya. Nah, sepertinya kita butuh karakter yang lebih solid di gereja kita. Menurut Romo, apa yang perlu untuk kebersatuan gereja? Sesuai dengan yang tadi kita bahas, perlu lebih simple, ya kan, dalam pelayanan, dalam pemikiran, dalam iman, dalam keseharian. Saya pikir ya perlu gerakan bersama ya. Mungkin pertama itu perlu kolaborasi. Mungkin itu kan bersama lah bekerja. Ya misalnya kita membuat mungkin acara bersama, cari jodoh, atau mungkin juga saling memperkaya dialog antar iman Kristiani. Butuhnya kolaborasi. Pertama itu mungkin itu yang kurang karena setiap gereja masing-masing selalu ingin tampil lebih tinggi sehingga menganggap rendah yang lain. Oh, jadi itu salah satunya juga ya, karena ingin tampilnya itu ya, karena merasa diri lebih hebat. Sehingga sinis, nggak mau harmonis, mudah untuk apa ya, membenci yang lain karena menganggap kita lebih suci. Karena kurang juga kolaborasi, kurang kerja sama. Dan kalau kita aliran-aliran Injilian, Pantekostal dan karismatik itu merasa itu kerjaan setan. Ya kan? Kalau Katolik kan agak nggak terlalu bermain setan kan. Kalau kita kan itu kerjaan setan. Setan yang bermasuk dan akhirnya membuat orang merasa diri yang paling hebat. Nah, apalagi ya menurut Romo? Mungkin yang penting kedua ialah komunikasi. John Paul II, Paulus bilang bahwa kita mesti menjadi man of dialogue. Lo dan gue dialog. Mestinya ngomong lah ke Tuhan, juga ke sama dan diri sendiri. Butuh dialog yang lebih sejati. Dialog dengan Tuhan, sesama dan diri sendiri. Jadi itu yang penting di gereja-gereja Kristen dan Katolik. Kita harus membangun ruang komunikasi. Jadi menjadi man of dialog, woman of dialog. Pendetanya saling tahu, pastornya juga sebaliknya. Juga umat saling kenal dengan sesama Kristen yang lain. Sehingga enggak ada banyak stigma yang jelek kan, ironis ya, kita minoritas loh, tapi kita nggak saling bersatu padu, tapi udah diadukan saya. Padahal doa Yesus bilang biarkan mereka menjadi satu, unum sin, supaya mereka menjadi satu, supaya dunia percaya. Dengan lain kata, salah satu cara setan untuk membuat dunia tidak percaya, membuat kita pecah belah, diadu domba. Jadi mesti punya dialog, komunikasi. Yang ketiga mungkin mungkin yang paling penting ialah koordinasi lah, saling cerita, berbagi pesan yang baik. Saya senang ketika tiap Natal PGI kami jadi satu kan, membuat pesan Natal bersama itu bagus. Jadi ada semacam koordinasi, satu komando, satu gerakan, satu energi yang sama untuk bangsa ini. Jadi tiga hal: komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Luar biasa. Dan diikat oleh simplicity. Mestinya begitu. Tapi itu kan mesti kerja bersama dan itu pasti kerja keras pasti. Karena banyak hambatan. Don't be a ribet person. Jangan jadi orang-orang yang ribet, saudara, ya kan. Perpecahan timbul karena apa? Ribet. Satu mau ini. Tetapi kalau kita simple saja, ya kan. Tuhan bukan Allah yang bikin repot kok. Tuhan bilang ini, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Dia simple. Tapi kita untuk mendapat jawaban Tuhan harus ini. Kebanyakan khotbah bikin ribet jemaat. Ada banyak orang keluar dari gereja bukan karena setan, tapi karena gereja ribet. Nah, ada satu yang mungkin jadi bahan pertanyaan orang ini, karena biasanya kalau kita mungkin lihat Romo gitu kan, banyak yang udah tua-tua gitu kan. Karena tidak menikah. Ini kan Romo masih muda gitu udah 40 tahunan saya. Masih muda. Saya. Kalau lihat begini 23 lah. Ya kan? Jadi kan Romo masih muda dan minta maaf. Ini kan gagah ya kan. Terus tidak menikah. Nah, bagaimana perjuangannya ini? Yang pertama gini, mungkin orang pengen tahu kenapa ada keputusan itu. Ada sebagian orang bilang, Romo nggak menikah itu karena patah hati dia. Gimana? Jadi kan gereja Katolik punya 3 janji untuk para rohaniwannya, juga para biaran-biarawatinya. Pertama, kaul kesederhanaan, nggak boleh punya hak milik, hanya hak guna.
Saya pakai mobil untuk hak guna bukan hak milik. Jadi kalau saya pindah saya mesti tinggalkan itu semua ke gereja setempat, parokinya, paroki setempat. Kedua, kaul yang namanya itu atau janji taat pada pimpinan setempat. Itu yang kadang-kadang sulit karena kan setiap orang punya mimpi pribadi, punya visi, punya semacam niat-niatan pribadi, sehingga mesti taat sepenuh hati dengan pimpinan setempat. Suka nggak suka mesti taat. Yang ketiga yang juga agak berat ialah kaul kesucian itu. Jadi setiap pastor mestinya nggak nikah dan wajib nggak nikah alias selibat. Selalu ingat batas. Jadi mesti selibat, selalu ingat batas. Jomblo bahagia. Jadi para pastor muda ada jomblo bahagia. Dan, kalau boleh saya potong sedikit, Romo, bagaimana pertama kali panggilan itu datang? Itu dari kecil ya, saya merasa ada semacam merasa kekaguman dan tertarik. Saya aktif di gereja, lalu Bapak Ibu juga aktif di gereja, sehingga saya merasa lebih dekat dengan gereja. Lalu saya merasa ini jalan yang paling indah buat saya bisa dekat dengan Tuhan dan sesama. Bisa bantu orang banyak dan bisa bantu waktu remaja itu nggak pernah jatuh cinta atau apa? Pernah. Tapi kan di manis sebagai suatu pengalaman yang sifatnya itu juga manusiawi dan bisa dilampaui dengan manusiawi juga. Artinya itu selibat selalu ingat batas. Jatuh cinta boleh, tapi setelah itu mau apa itu yang penting kan ya. Sehingga dulu saya kan jadi dari SMA itu udah pokoknya seminar harus asrama. Jadi itu laki-laki semua kan? Oh, dari SMA udah masuk seminari? Oh iya, laki-laki semua di Gonzaga itu seminaris, lalu masuk frater juga laki-laki semua tuh jadi imam. Jadi kami tuh dulu ada banyak, lalu tinggal seangkatan kami tinggal 2 yang dari seminari menengah masuk ke imamat. Jadi butuh proses untuk pemurnian juga. Nah, orang tua waktu itu mendukung? Ya, dengan cinta dengan Tuhan dia pasti mendukung walaupun berat hati. Karena kan ada banyak orang saya pengen punya cucu itulah begitu masalahnya. Kan. Itu kekasih Katolik ya sebagai sebuah persembahan ke Tuhan. Karena kita merasa bersyukur Tuhan banyak kasih hadiah buat kita rela lah, ikhlas. Terima, kasih ke Tuhan. Orang tua waktu itu punya berapa anak? 3, saya paling besar, yang kedua wanita dan yang paling kecil laki-laki. Oh, yang paling besar lagi, jadi orang tua, ini yang cucu pertama nanti. Anak sulung ini. Luar biasa. Ya, prosesnya kan juga banyak, jatuh bangun, kecewa, suka duka pasti ada. Wah, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir sesuatu yang dahsyat ini perlu kita pelajari. Mungkin ada pemirsa dari program Kamu Hebat yang berkata, saya merasa seperti mau punya panggilan 3 komitmen itu. Komitmen untuk hidup sederhana, tidak memiliki apapun, atau punya komitmen untuk taat, atau komitmen untuk tidak menikah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau itu panggilan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memampukan dan menguatkan. Memang tidak gampang, tetapi lebih tidak gampang lagi hidup dalam dosa. Karena hidup dalam dosa membuat kita lebih sengsara. Tapi hidup dalam panggilan Tuhan akan menuntun kita pada kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian kan mungkin panggilannya Romo Jos ini kan nggak terlalu seperti yang umum kan. Karena kalau yang umum kebanyakan jadi pastor dan ke paroki. Ini lebih kepada pendidikan, lalu pendidikan yang agak spesial, yang lebih unik gitu. Nah, bagaimana? Karena kan rasanya nggak ada contohnya kan. Kan biasanya orang kan ngikutin ini. Saya juga di paroki juga bantu juga. Saya terakhir tugas di mana? Di paroki Cilitan pernah, di Solo, Sragen pernah, di Pertapaan juga pernah, di Rawaseneng tanpa kasur, tanpa HP dan tanpa ketemu orang selama 2 tahun. Jadi mengalami paroki Jakarta yang cukup, biara pertapan yang sederhana, dan tempat formasio yang pendidikan. Jadi saya mengalami banyak hal di situ. Dari Jakarta nanti saya pindah tempat yang lain dan sebagainya. Jadi memang setiap pastor punya pergulatan dinamika masing-masing. Bisa pindah ke tempat yang lain atau ke kuskupan yang lain juga. Karena kan saya lihat ada yang banyak di dunia kesehatan, ya, ada yang di dunia pendidikan, ada yang lebih ke arah dunia sosial kan, yang lebih kan banyak. Tuhan tuh ada di setiap tempat dunia ini. Gereja mau hadir di setiap tempat itu dengan lebih nyata dan membumi itu. Luar biasa. Dan saya punya prinsip itu loh. Iya. Sinse, sanse, manahase.
Wah, ini ada lagi. Itu bahasa apa coba? Itu bahasa Wuhan ini kata orang. Sekarang ini ngomong-ngomong begitu bahaya. Di sana, TK Sekolah Lukas Pademangan. Sinse, sanse, mana hase. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Jadi pastor mesti begitu. Iya, karena yang bikin kita senang bukan panggilannya, bukan karyanya, bukan apapun, tapi Tuhan yang memilih dan memudahkan. Haleluya. Nah, Romo mungkin ada hal-hal penting yang terakhir yang Romo mau ngomong khususnya untuk generasi muda, buat pemirsa program Kamu Hebat Romo ini. Romo itu kan rumah ono mangan ono. Apa itu lagi rumah ono? Rumah ada, makan ada. Jadi mesti bersyukur. Amin, amin. Nah, pertama pesannya buat Pak Gilbert. Gilbert gila berat dulu saya bilang. Tambah 2 aja di gila berat katanya. Kalau lu mau indong, sebelum saya kasih pesan tuh ada arti yang mendalam. Ini nih. Lu lucu orangnya, cocok ya. Apalagi molek imannya, molek tubuhnya juga. Lalu apa? Indah Tuhannya. Indah Tuhannya. Dongnya dang ding dong. Wow, ya kan. Oke, pesan saya ya semoga kita punya sikap yang jelas happy, sukacita, lalu healthy, sehat, dan yang pasti juga holy, suci. Dengan cara apa? Pesan saya pribadi ialah buat orang-orang Kristiani punyalah A, B, C. A-nya itu apa? Awali dari apa yang ada. 5 roti dan 2 ikan, 5 jari dan 2 tangan. Gak usah tunggu tua. Sebelum kaya kita bisa berbuat banyak berkat setiap saat. Amin. B-nya bagikan dengan sukacita. Mesti sukacita, jangan ngapang murung dan mudah berkeluh kesah. Mesti bersyukur setiap hari. Dan C-nya cinta Tuhan yang menyempurnakannya. Itu A, B, C. Awali dari apa yang ada, bagikan dengan sukacita, dan C-nya cinta Tuhan yang menyempurnakannya. Haleluya. Dan 3H tadi, happy, healthy, holy. Jadi apapun yang terjadi, tetap selalu happy. Hati yang gembira adalah obat. Dan healthy mind, ya kan? Healthy spirit, artinya dompetnya juga healthy dompet, pokoknya segala macamnya healthy. Ngelihat yang healthy aja gitu, jangan suka lihat kekurangan orang, kelemahan orang. Ngomong juga yang healthy aja, yang membangun, yang jadi berkat, yang membawa damai. Jangan ngomong yang hoax, jangan ngomong yang adu domba, jangan ngomong kebencian. Jadi karena itu, walaupun sudah di dunia medsos, jangan jadi haters, karena haters itu kutuknya berat, selalu saya bilang. Kenapa? Mungkin sudah berkata, ya tapi kan orang kan nggak tahu, ini kan cuman akun palsu. Betul, akunnya akun palsu, tapi kan Tuhan lihat siapa yang bikin. Pokoknya apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Kamu tabur makian, bentakan, ejekan, hinaan, kutuknya akan berat dalam hidup saudara. Tapi karena itu belajar healthy. What you are speak so loudly that I can hear what you say. Keberadaan saudara begitu keras sampai kita nggak bisa tahu apa yang kau katakan. Jadi karena itu katakan hal-hal yang healthy dan akhirnya holy. Holy itu bukan berarti terpisah dari dunia ini, tapi tadi justru dijelaskan. Holy itu berarti ada di tengah-tengah dunia, menggarami dunia, menjadi berkat buat dunia, dan menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita tersendiri. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan rekan saya Romo Jos Kokoh, seorang Romo yang menjadi berkat buat banyak orang, khususnya di dunia pendidikan dan di mana-mana tempat, dengan istilah-istilah yang luar biasa punya, dengan singkatan-singkatan yang luar biasa. Tadi ada KUD lah, SOP lah, ada LKMD lah, ada banyak. Pokoknya itu baru sebagian. Kalau sudah ikut Twitternya lebih banyak lagi, saudara ya kan. Dan ada Twitter, ada apa lagi? Instagram ada? Ya jarang. Instagram ada, judulnya HIK, Hidangan Istimewa Kristiani. Harapan Jadi, iman kasih. Ada Twitternya juga. Twitternya Romo Jos Kokoh. Lalu ada Facebooknya juga, dan ada Instagramnya juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Romo Jos Kokoh mengucapkan buat setiap saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.